Nama Pakungwati terasa sangat melekat dengan Cirebon, apalagi dengan keraton di Cirebon. Selain menjadi sebutan lain untuk Masjid Agung Cirebon atau Masjid Sunan Gunung Jati atau Masjid Agung Sang Cipta Rasa, Pakungwati juga menjadi nama keraton yang merupakan cikal bakal keraton Kasepuhan Cirebon. Selain itu dikabarkan, masyarakat Cirebon yang menyebutnya dengan sebutan Nyi Mas Ratu Pakungwati sangat mengidolakannya. Lantas siapa sosok Pakungwati yang terkenal di Cirebon ini dan apa sebabnya hingga menjadi idola? Dalam legenda dilansir dari disebutpar.cirebonkota.go.id, bahwa Nyi Mas Ratu Pakungwati adalah buah hati masyarakat Cirebon. Pengidolaan ini bukan hanya karena ia anak Sri Mangana, tumenggung pertama di Cirebon, atau istri orang nomor satu di Cirebon yang solehah, tetapi juga karena ia seorang perempuan cantik rupa dan elok budi serta berbakti kepada suami. Menurut sejarah Cirebon, Nyi Mas Ratu Pakungwati adalah anak Pangeran Cakrabuwana atau Tumenggung Sri Mangana, yang kemudian disunting oleh Sunan Cerbon, Syekh Syarif Hidayatullah. Ibunya bernama Nyi Indang Ayu atau biasa pula dipanggil Indang Gelis, anak Resi Ki Danuwarsi dari pertapaan Gunung Marapi. Oleh Sri Mangana nama Pakungwati kemudian dijadikan nama Keraton Cirebon tatkala dia menjabat Tumenggung Cirebon pertama. Dalam Purwaka Caruban Nagari disebutkan, bahwa Nyi Mas Ratu Pakungwati bersahabat dengan Nyi Mas Kadilangu, adik Sunan Kalijaga, dan dua perempuan Cirebon keturunan Arab yang tak disebutkan namanya. Lalu bagaimana kiprahnya? Kiprah Nyi Mas Pakungwati menurut legenda atau cerita rakyat, yang belum tentu bermakna sejarah, terungkap bahwa, ia rela berkorban demi kemakmuran Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Diceritakan, pada suatu waktu di Cirebon atau tepatnya di Masjid Agung Sang Cipta Rasa terjadi musibah dan kemelut besar. Para jamaah salat di masjid itu diganggu dan mendapat ancaman yang mematikan dari seorang pemuda asing dan sakti. Pemuda itu dijuluki Satria Menjangan Wulung. Kesaktian yang dimilikinya adalah racun mematikan luar biasa, siapapun yang menghirup aroma racunnya akan lunglai. Hingga ia pun berani menantang Sunan Cerbon. Kemudian, Menjangan Wulung menaiki atap masjid dan duduk di memolo masjid, ratna masjid, lalu ia sesumbar sambil tertawa terbahak-bahak, mana Sunan Cerbon yang katanya dikjaya dan tak terkalahkan. Inilah orang yang akan mengalahkannya. Menghadapi musibah dan kemelut yang tak beralasan ini Sunan Cerbon bersikap waspada. Ia selalu berhalwat, mencari petunjuk yang baik kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk menghadapi musuh yang sulit diduga ujung pangkalnya. Singkat cerita, Sinuhun atau Sunan Cerbon memperoleh petunjuk untuk mengatasi musibah ini. Akan tetapi petunjuk itu merupakan kerugian besar bagi dirinya karena dia akan kehilangan Nyi Mas Ratu Pakungwati dalam menghadapi gangguan tersebut. Tidak hanya itu, salah seorang sahabat istrinya, yaitu Nyi Mas Kadilangu juga akan meninggal. Sunan Cerbon mendiskusikan penanggulangan masalah ini dengan wali-wali yang lain. Pada kesempatan itu Sunan Kalijaga berujar kepada Sunan Cerbon, "Duhai Sinuhun Cerbon, aku relakan adikku Kadilangu. Dan aku mendukung kebijaksanaan yang diputuskan Sinuhun." Mendengar jawaban Sunan Kalijaga yang demikian itu lalu ia memutuskan agar kepada seluruh para wali, pejabat tinggi di Cirebon dan semua umat Islam berkumpul di Masjid Agung Sang Cipta Rasa untuk berhalwat dan berzikir bersama mulai lepas Isya sampai menjelang subuh. Nyi Mas Ratu Pakungwati dan Nyi Mas Kadilangu pun harus hadir di sana. Diceritakan, Masjid Agung Sang Cipta Rasa kala itu penuh sesak oleh jamaah. Maka berlangsunglah salat Isya berjamaah dan dilanjutkan dengan zikir semalam suntuk. Tentu saja Masjid Agung Sang Cipta Rasa menjadi bergema dengan suara zikir sampai menjelang subuh. Kala suara azan subuh yang dikumandangkan oleh 7 orang azan pitu, dengan alunan suara yang amat merona hati itu berakhir, meledaklah memolo Masjid Agung dan terbang menuju arah barat. Mohon maaf apabila dalam cerita ini kalau ada yang kurang berkenan, bantu like, komen dan subscribe. Terima kasih. Wassalam.